Bayangkan, seorang anak yatim yang diusir oleh desanya karena dianggap pembawa sial, tersesat di hutan dan menemukan gua tersembunyi yang menyimpan rahasia mengerikan. Di dalam gelap, ia mendengar suara panggilan. Suara dari sosok yang telah terkurung selama 100 tahun. Siapakah dia? Mengapa ia mengenal tanda lahir sang anak yatim? Dan apa arti darah pewaris cahaya yang disebut-sebut sebagai kunci untuk menyelamatkan dunia? Namun ketika pertarungan terakhir tiba, rahasia pengkhianatan terkuak dan pilihan Raka hanya dua, membiarkan dunia binasa atau mengorbankan dirinya sendiri. Akankah ia bertahan? Atau justru menghilang bersama cahaya yang ia lindungi? Raka berdiri di tengah balai desa. Tubuhnya gemetar, mata berkaca-kaca. Semua tatapan warga tertuju padanya. Sebagian dengan rasa muak, sebagian lagi dengan sinis. Anak laki-laki yatim ini mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mencuri. Bahwa ia hanya lewat di dekat lumbung desa karena sedang mencari ranting kayu untuk membuat api. Namun suara Raka seolah lenyap di tengah teriakan warga yang memojokkannya. Fitnah sudah terlanjur menyebar, dan kepala desa yang duduk di kursi tua memandangnya dengan tatapan dingin. "Kau memalukan nama desa ini," ucapnya singkat, sebelum memutuskan hukuman paling kejam untuk anak yang bahkan tidak punya siapa-siapa, pengusiran. Air mata mengalir di pipi Raka ketika ia menyadari bahwa tak ada satupun yang membelanya. Bahkan teman-temannya ikut bersorak, seolah kejatuhannya adalah hiburan. Ia mengingat ibunya yang sudah tiada, suara lembutnya yang selalu mengatakan, "Tetaplah jujur, nak, walau dunia melawanmu." Kata-kata itu kini hanya menambah perih. Dengan langkah gontai, ia beranjak dari kerumunan, membawa tas kecil berisi baju lusuh dan sepotong roti basi yang ia selamatkan sebelum diusir. Semua orang menatapnya seperti sampah yang harus dibuang. Raka menundukkan kepala, menahan rasa malu yang menusuk hatinya. Hutan di luar desa tampak begitu gelap dan menakutkan. Namun Raka tidak punya pilihan lain. Udara malam menggigit kulit. Suara burung hantu membuat bulu kuduk berdiri. Ia berjalan tanpa arah. Hanya mengikuti jalan setapak yang samar terlihat di bawah cahaya bulan. Perutnya keroncongan, kakinya lemas, tapi ia terus melangkah. Seolah jika ia berhenti maka semua hinaan itu akan mengejarnya sampai mati. Dalam kesunyian itu, ia merasa benar-benar sendiri. Tak ada yang peduli apakah ia hidup atau mati. Raka menggenggam tasnya erat. Seolah benda kecil itu adalah satu-satunya teman. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan desa yang samar di kejauhan membuat dadanya sesak. Ia lahir dan tumbuh di sana. Namun dalam sekejap semua mengusirnya seperti anjing liar. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan kembali, tidak akan lagi memohon belas kasihan dari mereka. Jika dunia menolaknya, ia akan mencari dunianya sendiri, meski harus berjalan sampai ke ujung bumi. Tekad itu menyalakan api kecil di hatinya, menggantikan rasa putus asa yang hampir membunuh semangatnya. Malam semakin larut ketika hujan rintik mulai turun. Raka mencari perlindungan di bawah pohon besar yang akarnya mencuat seperti tangan raksasa. Ia duduk, memeluk lutut, menatap kegelapan. Pikiran tentang masa depannya membuat dadanya berat. Apa yang akan ia makan besok? Kemana ia harus pergi? Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara hutan dan dingin yang menusuk tulang. Ia memejamkan mata, mencoba tidur walau tanah basah membuat pakaiannya lembab dan tubuhnya menggigil. Namun tidur bukan hal yang mudah. Dalam kantuknya, ia mendengar suara-suara samar, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Ia mengira itu hanya angin, tapi bisikan itu terdengar jelas, menyebut namanya. "Raka?" Suara itu halus, namun ada nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia terbangun, menoleh ke sekeliling, tapi yang ada hanya pepohonan dan kegelapan. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang memanggil? Apakah ia sedang berhalusinasi karena lapar dan lelah? Raka menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Pagi datang membawa kabut tebal. Udara dingin menusuk paru-paru setiap kali ia bernapas. Raka bangkit dengan pakaian basah dan tubuh lemah. Ia mengunyah potongan terakhir roti basi yang tersisa. Rasanya hambar, bahkan sedikit pahit, tapi ia tak peduli. Sambil berjalan, ia merasa langkahnya makin berat. Setiap pohon tampak sama, membuatnya bingung apakah ia berjalan berputar-putar. Dalam keputusasaan itu, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa ia akan menemukan jalan keluar. "Aku harus kuat.
Aku harus hidup. Semakin jauh ia melangkah, hutan berubah menjadi lebih lebat dan aneh. Pohon-pohon menjulang tinggi. Daunnya menutupi cahaya matahari, membuat siang tampak seperti senja. Suara-suara burung asing terdengar, kadang seperti tawa, kadang seperti tangisan. Raka merasa diawasi, seolah ada mata-mata tersembunyi di balik dedaunan. Perasaan itu membuatnya mempercepat langkah, walau kakinya nyaris tak sanggup lagi. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah membawanya semakin dekat ke rahasia besar yang telah terkubur selama ratusan tahun. Sore mulai turun ketika ia tiba di sebuah aliran sungai kecil. Raka meneguk airnya dengan rakus, lalu mencuci wajah yang penuh lumpur. Ia menatap bayangannya di permukaan air, wajah seorang anak lelaki yang tampak begitu lelah dan putus asa. Namun matanya masih menyala dengan sisa-sisa keberanian. Ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri, meskipun hatinya berat. Aku bisa, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah takdirnya. Saat matahari tenggelam, Raka menemukan jalan setapak yang berbeda dari sebelumnya. Jalan itu dipenuhi akar-akar pohon tua dan batu lumut yang membentuk pola aneh. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, seolah jalan ini memanggilnya. Ia ragu, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan napas terengah, ia melangkah masuk ke jalan misterius itu, tanpa menyadari bahwa setiap langkah akan mengantarnya pada rahasia yang selama ini terkubur dalam kegelapan. Dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan rasa marah pada desa yang mengusirnya. Tapi di balik kemarahan itu ada rasa rindu akan cinta dan kehangatan yang hilang. Namun ia tidak punya waktu untuk menangis lagi. Jalan ini seolah membawa janji, entah kehancuran atau keselamatan. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di antara suara hutan, bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Raka, aku menunggumu. Raka melangkah menyusuri jalan setapak yang aneh itu, seolah ada sesuatu yang tak terlihat memandu langkahnya. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak lebih tua, kulit batangnya berlumut, dan akar-akarnya menjalar seperti ular yang merayap di tanah. Udara di sini terasa berbeda, lebih dingin dan berat. Seakan setiap embusan napas membawa aroma tanah yang sudah lama terkubur. Langkahnya terhenti sesaat ketika ia melihat tanda aneh pada batu besar di sisi jalan. Bentuknya seperti simbol bulan sabit yang saling bertaut dengan lingkaran kecil, mirip dengan tanda lahir di lengannya. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Apa artinya semua ini? Ia mengelus simbol itu, merasakan guratan halus yang seolah menyimpan cerita kuno. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara tua yang serak namun lembut, memanggil namanya. Raka, kesini. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan menggema di seluruh hutan. Raka menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak melihat siapapun. Ketakutan menyergap, namun rasa penasaran justru semakin kuat. Ia menggigit bibir, mencoba menguatkan hati, lalu melangkah lebih dalam. Langkah demi langkah membawa Raka semakin jauh dari jalur yang sebelumnya ia lalui. Cahaya matahari kini nyaris tidak tembus ke dasar hutan, digantikan oleh bayangan pepohonan yang menjulang tinggi. Ia merasakan getaran aneh di tanah, seolah bumi sendiri berdenyut. Dari kejauhan, ia melihat burung hitam bertengger di dahan pohon. Burung itu menatapnya tajam, matanya merah menyala, lalu terbang perlahan seolah mengajak Raka mengikutinya. Tanpa pikir panjang, Raka mengikuti arah burung itu, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terkendali. Semakin jauh, suasana hutan berubah. Aroma harum bercampur busuk tercium samar, membuat Raka mual. Suara-suara aneh terdengar di balik pepohonan, desir seperti langkah kaki, tapi setiap kali ia berhenti untuk mendengarkan, suara itu juga lenyap. Bayangan-bayangan hitam melintas di ujung matanya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia meraih tongkat kayu di tanah untuk berjaga-jaga. Meskipun ia tahu tongkat rapuh itu tak akan banyak membantu jika bahaya datang. Namun rasa takut tak membuatnya mundur. Ia justru semakin yakin bahwa di ujung jalan ini ada sesuatu yang penting. Ketika melewati batang pohon besar yang tumbang, Raka menemukan jejak kaki aneh di tanah berlumpur. Ukurannya jauh lebih besar dari kaki manusia, namun hanya ada satu arah, seolah makhluk itu berjalan tanpa meninggalkan jejak kembali. Raka menelusuri jejak itu, setiap langkah membuat napasnya semakin berat.
Ia mulai merasakan hawa dingin menusuk, berbeda dari udara hutan biasa. Kabut tipis tiba-tiba muncul dari celah pepohonan, menyelimuti jalur yang ia lewati. Dari dalam kabut, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tolong! Raka berhenti seketika. Jantungnya berdetak kencang hingga terasa di telinga. Siapa kau? Teriaknya. Namun suaranya hanya tenggelam dalam kabut. Tidak ada jawaban, hanya gema bisikan yang membuat kepalanya pening. Ia melangkah pelan, mengikuti arah suara yang terdengar semakin jelas. Hatinya bimbang antara ingin lari sejauh mungkin atau terus maju untuk mencari tahu. Namun rasa ingin tahu itu seperti tali yang mengikat kakinya, menyeretnya untuk melangkah lebih dalam. Setelah berjalan beberapa saat, ia sampai di sebuah celah tebing yang tertutup oleh semak belukar. Celah itu hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Raka menyingkirkan semak-semak itu dengan tangan gemetar, lalu matanya terbelalak ketika melihat sebuah mulut gua yang tersembunyi di baliknya. Gua itu tertutup oleh batu besar yang menjuntai, seolah sengaja menutupi pintu masuk. Dari celah kecil di antara batu-batu itu, keluar semburat cahaya redup yang aneh, bukan cahaya matahari, melainkan seperti kilau api yang sudah lama padam namun masih menyala pelan. Raka mendekat, lututnya bergetar. Udara yang keluar dari celah gua itu dingin, namun membawa aroma yang begitu tua, seperti debu yang telah berdiam selama ratusan tahun. Saat ia meletakkan telinganya di dekat celah, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini sangat jelas. Masuklah, aku menunggumu. Raka terlonjak mundur, tubuhnya gemetar. Siapa yang berbicara? Bagaimana bisa ada seseorang di dalam gua yang jelas-jelas tertutup rapat? Pikiran logisnya menolak, tapi instingnya berkata ada sesuatu yang harus ia temukan di dalam. Dengan susah payah, Raka mencoba menggeser batu besar yang menutup gua itu. Tangannya sakit, punggungnya pegal, namun ia terus mendorong, hingga celah itu melebar sedikit. Tiba-tiba, suara batu yang bergeser menggema di antara pepohonan, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. Saat celah cukup untuk tubuhnya masuk, Raka berhenti sejenak, menatap kegelapan di dalam gua dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan entah mengapa, sedikit harapan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalamnya lebih dingin, seakan membawa beban waktu yang sangat panjang. Cahaya redup dari obor tua yang entah bagaimana masih menyala di ujung lorong membuat suasana semakin aneh. Langkah Raka menggema di dinding batu. Setiap bunyi terdengar seperti dentuman yang memanggil sesuatu dari kegelapan. Hatinya berdegup kencang, matanya terus menatap ke depan, hingga akhirnya ia melihat sosok yang membuat darahnya berdesir. Di ujung lorong, seorang pria tua duduk terikat rantai besi, menatapnya dengan mata yang bersinar seperti bara. Langkah Raka semakin melambat ketika mendekati sosok yang duduk di ujung lorong. Gua ini terasa seperti ruang yang terpisah dari dunia luar. Hening, dingin, dan syarat dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dinding-dinding batu dipenuhi ukiran kuno yang berkilau samar, seolah setiap simbol menyimpan rahasia yang sudah lama terkubur. Cahaya obor tua di sudut ruangan menari pelan, memberi cahaya redup yang justru membuat bayangan sosok tua itu tampak semakin menyeramkan. Raka menelan ludah, kakinya bergetar. Ia ingin berbalik dan lari, namun seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan langkahnya. Pria tua itu duduk bersila, tubuhnya kurus kering seperti ranting lapuk, kulitnya pucat bagai lilin, dan rambutnya memanjang tak terurus. Namun yang paling mencolok adalah rantai besar yang melili tubuhnya, menancap ke batu dasar gua, seolah menahannya agar tidak bisa bergerak sejengkal pun. Mata sosok itu memancarkan cahaya redup, bukan seperti mata manusia biasa, ada bara yang tersembunyi di dalamnya. Raka terpaku, pikirannya penuh pertanyaan. Siapa dia? Bagaimana mungkin seseorang hidup di tempat ini? Dan, apakah suara yang memanggilnya berasal dari pria itu? Datanglah lebih dekat. Suara itu pelan, tapi mengandung gema yang menggetarkan udara. Raka bergidik. Ia mengenali suara itu. Ini suara yang memanggilnya sejak malam pertama di hutan. Jantungnya berdetak keras, tapi kakinya tetap melangkah, seolah berada di bawah kendali suara itu. Setiap langkah terdengar jelas di lorong sunyi, hingga akhirnya ia berdiri hanya beberapa meter di depan sosok yang terikat rantai. Siapa? Siapa kau? Raka memberanikan diri bertanya, meskipun suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum samar, dan senyum itu lebih menakutkan daripada tatapan dinginnya.
Namaku Kirana, ucapnya pelan. Sudah lama, sangat lama aku menunggu seseorang sepertimu. Raka mengerutkan kening. Kata-kata itu membuatnya bingung dan takut sekaligus. Ia menatap rantai besi yang mengekang tubuh pria itu, lalu kembali menatap wajahnya. Kenapa? Kenapa kau diikat seperti ini? Tanya Raka. Suaranya nyaris seperti bisikan. Kirana menunduk sejenak, seolah mengingat sesuatu yang pahit. Karena dosa masa lalu. Karena pengkhianatan. Dan karena kutukan, suaranya semakin dalam, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Aku dikurung di sini selama 100 tahun, menebus kesalahan yang hampir menghancurkan dunia ini. Raka terperanjat. 100 tahun? Itu tidak masuk akal. Tidak ada manusia yang bisa hidup selama itu. Itu tidak mungkin, gumamnya lirih. Namun Kirana menatapnya, mata yang bercahaya redup itu menyiratkan kebenaran yang tak bisa dibantah. Semua mungkin, jika kau tahu apa yang tersembunyi di dunia ini, lanjut Kirana. Ia mengangkat tangannya yang terikat, rantai berderak, menimbulkan gema berat yang memenuhi gua. Kau, anak itu. Darahmu, menandai kau sebagai pewaris cahaya. Raka terkejut. Ia mundur selangkah, menatap pria itu dengan mata membelalak. Pewaris cahaya? Apa maksudmu? Suaranya terdengar serak. Kirana tersenyum tipis, lalu menunjuk lengan Raka. Tanda di tubuhmu, bulan sabit yang bertaut. Itu bukan sekadar tanda lahir. Itu adalah lambang penjaga cahaya, mereka yang pernah mengurung kegelapan agar dunia tetap hidup. Raka menoleh ke lengannya, melihat tanda lahir yang sejak kecil ia abaikan. Dadanya berdegup kencang. Semua ini terdengar seperti dongeng menakutkan. Tapi entah kenapa kata-kata Kirana terasa benar. Ia menggenggam lengannya, seolah mencoba menghapus tanda itu. Namun tanda itu tetap ada, bahkan terlihat lebih jelas di cahaya temaram gua. Kenapa aku? Tanya Raka, matanya berkaca-kaca. Aku hanya anak yatim yang tak punya siapa-siapa. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kirana menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang syarat keyakinan. Karena kau satu-satunya yang tersisa. Keturunan terakhir mereka yang pernah melawan kegelapan. Jika kau tidak bertindak, dunia ini akan hancur, seperti hampir terjadi 100 tahun lalu. Kata-kata itu menusuk Raka, menciptakan ketakutan sekaligus rasa tanggung jawab yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka mengusap wajahnya, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Ia menatap rantai yang mengikat Kirana, lalu bertanya lirih, apa yang harus kulakukan? Kirana menarik napas panjang. Suaranya terdengar seperti angin tua yang menghembus dari kedalaman bumi. Bebaskan aku. Lalu temukan kristal cahaya abadi yang tersembunyi di inti gua. Itu satu-satunya yang bisa mengakhiri kutukan ini. Raka menelan ludah. Matanya melebar. Kristal cahaya abadi? Itu terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ia tak punya pilihan lain. Dalam keheningan itu, suara rantai yang berderak kembali terdengar, seakan menegaskan bahwa waktu mereka tidak banyak. Keputusan ada di tanganmu, Raka, kata Kirana, suaranya berat, mengandung ancaman sekaligus harapan. Pergi dan biarkan dunia binasa, atau tetap tinggal dan bertarung melawan kegelapan. Raka memejamkan mata, merasakan gemuruh ketakutan bercampur tekad yang mulai tumbuh di dadanya. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Raka berdiri terpaku, kata-kata Kirana berputar di kepalanya bagai badai. Kutukan 100 tahun, kristal cahaya abadi, dan dirinya sebagai keturunan terakhir penjaga cahaya. Semuanya terdengar gila, namun tatapan mata Kirana yang penuh bara itu membuat sulit untuk tidak percaya. Raka mengalihkan pandangannya ke rantai besar yang melilit tubuh pria tua itu. Besi-besi hitam berkilau aneh, seperti memancarkan hawa dingin yang menembus kulit. Setiap kali Kirana bergerak, rantai itu menimbulkan suara berat, seperti bisikan logam yang sudah lelah mengikat rahasia selama ratusan tahun. Kenapa kau dikurung? Tanya Raka akhirnya. Suaranya bergetar. Kirana menarik napas panjang, matanya menatap jauh seakan kembali ke masa lampau. Dulu, aku penjaga seperti leluhurmu. Tugasku adalah melindungi kristal cahaya agar kekuatan kegelapan tidak kembali bangkit. Tapi aku gagal. Suaranya parau, penuh penyesalan yang dalam. 100 tahun lalu,
Aku membuat perjanjian dengan penguasa kegelapan, berpikir aku bisa mengendalikan kekuatannya. Namun aku salah. Kegelapan itu hampir menghancurkan dunia ini. Sebagai hukuman, aku dikurung di sini oleh sihir cahaya agar tak lagi menjadi ancaman. Raka merasakan getaran aneh di dadanya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Takut, marah, atau iba. Sosok di hadapannya adalah orang yang dulu melindungi dunia, tapi juga pengkhianat yang menyebabkan kehancuran. Namun di balik semua itu, ada hal yang lebih penting. Kebenaran bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya. Lalu, kenapa aku? Raka bertanya lagi. Kenapa kau yakin aku bisa melakukan ini? Kirana menatapnya tajam. Dan untuk sesaat mata itu seperti menyalakan api di dalam kegelapan gua. Karena darahmu. Jawab Kirana perlahan, nadanya penuh kepastian. Kau adalah keturunan terakhir keluarga yang dulu mengikat kegelapan. Garis darahmu memuat kekuatan cahaya yang tidak dimiliki manusia lain. Itu sebabnya kau mendengar panggilanku. Itu sebabnya kau bisa masuk ke tempat ini, sementara orang lain tidak akan pernah menemukannya. Raka terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada hinaan yang pernah ia terima dari warga desa. Ia, anak yatim yang dibuang, ternyata memiliki sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi rasa takut menelannya kembali. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Gumamnya, suaranya lirih. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Kirana tersenyum samar. Senyum yang penuh luka dan harapan. Kau tidak perlu percaya pada kekuatanmu sekarang. Yang perlu kau lakukan hanyalah memilih. Jika kau memilih pergi, mungkin kau akan selamat, untuk sementara. Tapi kutukan ini akan bangkit lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Dunia luar, desa yang membuangmu, semua akan hancur. Kata-kata itu membuat Raka memejamkan mata, membayangkan wajah orang-orang yang mengusirnya. Ia ingin membenci mereka, tapi membayangkan mereka mati karena kegelapan membuat hatinya tercekat. Kirana melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, seperti rahasia yang hanya boleh didengar oleh batu-batu gua. Jika kau memilih bertarung, kau harus memutuskan rantai ini. Bebaskan aku, dan bersama-sama kita akan menuju ke inti gua, tempat kristal cahaya abadi berada. Tapi ingat, jalan ke sana bukan jalan manusia. Itu lorong yang dijaga oleh roh-roh bayangan, makhluk yang tidak mengenal ampun. Jika kau gagal, bukan hanya kau yang mati, tapi cahaya terakhir dunia ini akan padam. Raka merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menatap rantai yang melilit Kirana, lalu menoleh pada dinding gua yang dipenuhi ukiran kuno. Simbol-simbol itu kini terasa seperti mata yang mengawasi, menunggu keputusan besar. Hatinya bimbang. Apa ia harus percaya pada sosok yang mengaku sebagai pengkhianat? Atau meninggalkannya dan kembali ke dunia luar? Berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi? Ia tahu satu hal. Jika ia pergi, ia akan tetap menjadi anak yatim tak berarti yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan hinaan. Tapi jika ia bertarung, ia bisa menemukan arti keberadaannya. Apa yang harus kulakukan? Tanya Raka akhirnya. Suaranya tegas meski tubuhnya masih gemetar. Kirana mengangguk pelan, sorot matanya bersinar puas. Ambil pedang itu, ujarnya sambil menunjuk ke sudut ruangan. Raka menoleh, melihat sebuah pedang tua yang tergeletak di atas batu datar. Gagangnya terbuat dari perak kusam, sementara bilahnya memancarkan cahaya samar seperti napas api yang hampir padam. Raka melangkah mendekat, meraih pedang itu dengan tangan gemetar. Saat genggamannya menyentuh gagang pedang, hawa hangat merambat ke tubuhnya, seolah pedang itu mengenalinya. Sekarang, potong rantai ini, kata Kirana. Raka menatap pedang di tangannya, lalu memandang kembali pada rantai hitam yang tampak kokoh. Ia mengangkat pedang itu, merasakan beratnya, dan dengan teriakan kecil, ia mengayunkannya ke rantai. Terdengar dentuman keras, cahaya meledak sesaat, dan rantai itu terbelah menjadi serpihan hitam yang memantul ke segala arah. Kirana menghela napas panjang. Suaranya seperti hembusan badai yang akhirnya tenang setelah 100 tahun. Akhirnya, ucapnya lirih, sebelum menatap Raka dengan sorot mata yang kini lebih hidup. Kau telah memilih jalanmu. Namun sebelum Raka bisa meresapi apa yang baru saja ia lakukan, suara gemuruh mengguncang gua. Batu-batu di langit-langit berjatuhan, dan lorong di belakang mereka dipenuhi kabut hitam yang bergolak seperti ombak. Kirana berdiri,
Tubuhnya yang kurus kini tampak lebih tegak. Auranya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kita harus segera pergi, katanya dengan nada mendesak. Kegelapan sudah tahu kau ada di sini. Raka menggenggam pedang erat-erat, dadanya berdegup kencang. Ia sadar, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar daripada mimpi terburuknya. Gemuruh masih terdengar di belakang mereka ketika Raka dan Kirana bergegas keluar dari ruang sempit tempat rantai itu terputus. Debu beterbangan, batu-batu runtuh menghantam lantai gua, menimbulkan suara dentuman yang memekakan telinga. Raka berlari sekuat tenaga sambil menggenggam pedang tua yang baru saja ia gunakan untuk membebaskan pria misterius itu. Nafasnya terengah-engah, tapi ia terus mengikuti langkah Kirana yang, meskipun sudah tua, bergerak dengan kecepatan mengejutkan. Hawa panas dan dingin bercampur dalam lorong itu, membuat Raka merinding. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang bangun dari tidurnya. Ketika mereka mencapai lorong yang lebih luas, Kirana berhenti mendadak dan menatap Raka dengan sorot mata tajam. Sekarang kau harus tahu sesuatu, ucapnya pelan, nadanya berat seakan membawa beban 100 tahun. Raka menatapnya bingung, mencoba mengatur napas yang kacau. Apalagi yang belum ku ketahui? Tanyanya. Meskipun ia tahu jawabannya tak akan membuatnya tenang. Kirana mendekat, mengangkat tangan kurusnya dan menggenggam lengan Raka yang memegang pedang. Tanda ini, katanya sambil menunjuk simbol bulan sabit yang terukir alami di kulit Raka. Ini bukan hanya pertanda. Ini kunci. Darahmu adalah satu-satunya yang bisa membuka jalan menuju kristal cahaya abadi. Raka menelan ludah. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Darahnya adalah kunci? Ia memandang tangannya sendiri, yang tampak begitu biasa, dan merasa ngeri. Jadi, aku ini apa? Suaranya terdengar serak, nyaris berbisik. Kirana menatapnya lekat, seolah ingin memastikan Raka siap menerima kenyataan. Kau adalah keturunan terakhir penjaga cahaya. Leluhurmu mengorbankan hidup mereka untuk mengurung kekuatan kegelapan 100 tahun lalu. Tapi garis darah itu hampir punah, sampai kau lahir. Itulah mengapa aku memanggilmu. Tanpa kau, kutukan ini tak akan pernah berakhir. Kata-kata itu menghantam dada Raka seperti pukulan. Ia teringat masa-masa sulit di desa, dihina, dianggap beban, hingga diusir tanpa belas kasihan. Selama ini ia merasa tak berarti. Namun kini dunia menuntutnya untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahu apakah aku sanggup. Gumamnya, matanya bergetar menahan rasa takut. Kirana mendekat dan menepuk bahunya. Sentuhan itu hangat, penuh keyakinan yang membuat Raka sedikit tenang. Keberanian bukan berarti tidak takut, Raka. Keberanian adalah melangkah meskipun kau ketakutan. Dan hanya kau yang bisa melakukannya. Sebelum Raka bisa menjawab, lorong di depan mereka berubah. Dari dinding batu, muncul ukiran bercahaya yang menyala satu persatu, membentuk pola rumit seperti jaring cahaya. Simbol bulan sabit, sama seperti tanda lahir Raka, muncul berkali-kali di antara ukiran itu. Gerbang menuju inti gua, bisik Kirana. Tapi gerbang ini hanya terbuka jika kau memberikan bagian dari dirimu. Raka menatapnya bingung. Bagian? Diriku? Apa maksudmu? Kirana menghela napas. Darahmu. Setetes darahmu akan membangunkan jalan yang tertidur 100 tahun. Raka mematung. Ia menatap pedang di tangannya, lalu menoleh ke dinding yang berkilau. Sebuah ketakutan primal merayap ke hatinya. Darahnya akan membuka sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Namun sebelum ia bisa menolak, suara gemuruh kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti ribuan langkah kaki mendekat. Dari ujung lorong, kabut hitam muncul, menari liar seperti lidah api gelap. Mereka datang, kata Kirana, suaranya mendesak. Jika kau tidak bertindak sekarang, kita berdua akan mati di sini. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkat pedang itu, menggores telapak tangannya sedikit. Darah hangat menetes, jatuh ke lantai batu. Seketika, cahaya meledak dari ukiran di dinding, menyebar seperti aliran sungai yang menyala. Lorong itu berubah menjadi jalan bercahaya yang memanjang ke kedalaman gua. Raka menatap takjub, meskipun rasa sakit di tangannya masih berdenyut. Ini, luar biasa, gumamnya, matanya membelalak oleh keindahan yang bercampur dengan kengerian. Kirana menarik napas lega. Gerbang sudah terbuka. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Ia mendekat,
menatap Raka dengan sorot mata yang tidak main-main. Begitu kita masuk, tidak ada jalan kembali. Di dalam sana ada roh-roh bayangan yang akan mencoba menghancurkanmu. Bukan hanya tubuhmu, tapi hatimu. Jika kau goyah, mereka akan memakan jiwamu. Kata-kata itu membuat Raka merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun ia juga tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Kenapa harus aku? Tanya Raka, kali ini dengan nada yang lebih tegas, seolah ingin jawaban yang bisa mematahkan semua keraguannya. Kirana tersenyum samar. Karena kau satu-satunya yang bisa. Dunia tidak memilih orang yang siap, Raka. Dunia memilih orang yang mau. Kata-kata itu menusuk hatinya, dan entah mengapa, ia merasa sebuah kekuatan kecil mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia menatap lorong bercahaya itu, lalu menggenggam pedangnya lebih erat. Baiklah, katanya pelan, tapi mantap. Aku akan melakukannya. Kirana mengangguk. Sorot matanya kembali bersinar dengan api yang belum pada meskipun 100 tahun berlalu. Itu yang ingin ku dengar. Mereka melangkah memasuki lorong cahaya, sementara di belakang mereka, kabut hitam meronta, seolah marah karena jalannya terhalang. Suara bisikan aneh mulai terdengar, bukan lagi memanggil, melainkan mengancam. Mereka tahu kita masuk, bisik Kirana. Bersiaplah, Raka. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Udara di dalam lorong cahaya terasa berbeda, seperti memasuki dunia lain. Langkah kaki Raka dan Kirana menimbulkan gema yang bergema panjang, seolah lorong ini tak berujung. Cahaya yang memancar dari dinding batu berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang hidup di kedalaman bumi. Namun keindahan ini tak membawa ketenangan. Ada sesuatu yang gelap bersembunyi di balik sinarnya. Raka menggenggam pedang erat-erat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bisikan-bisikan aneh terdengar lagi. Lebih keras, kini bercampur suara tawa tipis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, kabut hitam menelusup dari celah-celah lantai, melingkar seperti ular yang mencari mangsa. Dari kabut itu, sosok-sosok gelap bermunculan, tubuh mereka seperti bayangan hidup dengan mata merah menyala. Roh bayangan, desis Kirana dengan nada waspada. Mereka adalah pelayan kegelapan. Jangan biarkan mereka menyentuhmu, Raka. Jika mereka menyentuh, jiwamu akan terhisap. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu tidak ada pilihan selain bertarung. Sosok pertama meluncur ke arahnya dengan kecepatan kilat. Raka menangkis serangan itu dengan pedangnya, menimbulkan percikan cahaya yang menyilaukan. Jeritan melengking terdengar ketika bilah pedang mengenai tubuh bayangan itu, memecahnya menjadi asap hitam. Tapi serangan berikutnya datang lebih cepat. 2, 3 sosok sekaligus menyerbu. Raka berputar, mengayun pedangnya sekuat tenaga. Cahaya dari pedang itu membentuk garis perak yang memotong kegelapan, membuat makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan sebelum lenyap. Namun jumlah mereka seolah tak terbatas. Setiap kali satu jatuh, 2 lagi muncul menggantikannya. Nafas Raka semakin memburu, lengannya pegal, peluh mengalir deras di wajahnya. Dalam hatinya, rasa takut mulai merayap lagi. Aku tak bisa melawan semuanya, teriaknya. Kirana, yang berdiri di belakangnya, merentangkan kedua tangannya. Simbol kuno menyala di udara, membentuk perisai cahaya yang menahan serangan bayangan. Teruskan, Raka. Pedang itu akan semakin kuat jika kau percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan keraguanmu memberi makan mereka. Kata-kata itu menghantam Raka seperti petir. Ia sadar, setiap kali rasa takut mendominasi, bayangan-bayangan itu menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih tegas. Aku bukan lagi anak yang diusir. Aku bukan sampah yang mereka hina. Teriaknya, mengayunkan pedang dengan tenaga yang lahir dari kemarahan bercampur keberanian. Pedang itu kini bersinar lebih terang. Sinarnya menyilaukan, memecah gelap seperti matahari di tengah malam. Satu demi satu roh bayangan terbelah oleh cahaya pedang Raka. Jeritan mereka menggema panjang, sebelum akhirnya kabut hitam mulai memudar. Lorong itu kini bergetar hebat, seakan marah karena kekuatannya terusir. Namun sebelum Raka sempat bernapas lega, gemuruh terdengar dari depan. Dari ujung lorong, muncul seekor makhluk raksasa. Tubuhnya berupa asap pekat yang membentuk wujud naga dengan mata seperti bara api.
Nafasnya memuntahkan kabut hitam yang memakan cahaya di sekitarnya. Itu, naga kegelapan, bisik Kirana. Penjaga terakhir inti gua. Raka menatap makhluk itu dengan wajah pucat. Ukurannya sangat besar, memenuhi hampir seluruh lorong. Giginya seperti taring tombak, dan setiap gerakannya menimbulkan badai bayangan yang mengguncang udara. Bagaimana kita mengalahkannya? Tanya Raka panik. Kirana menatapnya tajam. Kau tidak bisa, kecuali kau menyatu dengan pedang itu. Raka menoleh kaget. Menyatu? Apa maksudmu? Kirana menjawab cepat. Pedang itu adalah bagian dari cahaya leluhurmu. Biarkan darahmu mengalir di bilahnya. Jika tidak, kita mati di sini. Tanpa berpikir panjang, Raka mengiris telapak tangannya lagi dan mengusap darahnya ke pedang. Seketika bilah itu bersinar terang, bukan lagi cahaya redup, melainkan cahaya yang membakar seperti matahari mini. Panasnya membuat kabut hitam terdesak mundur. Naga kegelapan meraung marah. Suaranya mengguncang tulang Raka. Dengan teriakan penuh tenaga, Raka berlari ke arah makhluk itu, menghindari serangan ekor bayangan yang menghantam lantai seperti palu raksasa. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya mengalahkan rasa takut. Dengan satu lompatan, Raka menancapkan pedang bercahaya itu tepat di dada naga. Suara ledakan menggelegar, cahaya memancar membutakan mata, menghancurkan semua bayangan yang tersisa. Tubuh naga itu bergetar, mengerang keras, sebelum meledak menjadi ribuan serpihan asap yang lenyap ke udara. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Tapi di balik kepedihan itu, ia merasakan sesuatu yang baru, kekuatan yang mengalir dalam darahnya, seperti api yang tak bisa padam. Kirana mendekat, menatap Raka dengan mata penuh kebanggaan. Kau berhasil, tapi ini baru permulaan, katanya pelan. Di ujung lorong, sebuah pintu raksasa terbuka perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu, inti gua. Tempat kristal cahaya abadi berada. Raka menatap pintu itu, matanya berkilat, meskipun tubuhnya penuh luka dan rasa sakit. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan nasib dunia. Cahaya keemasan dari pintu raksasa itu memancar begitu kuat hingga membuat mata Raka harus menyipit untuk menatapnya. Udara yang keluar dari balik pintu bukan udara biasa. Ada aroma logam bercampur harum bunga yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya lelah setelah pertempuran melawan naga kegelapan, tetapi juga karena hatinya dipenuhi rasa cemas. Di balik pintu itu, rahasia yang selama ini dikatakan Kirana akan terbukti. Kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Saat mereka melangkah masuk, pemandangan menakjubkan menyambut mereka. Ruangan itu luas, berbentuk kubah dengan dinding berlapis kristal berkilau yang memantulkan cahaya bagaikan ribuan matahari kecil. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu, dan di atasnya terletak kristal cahaya abadi, sebuah batu permata raksasa yang memancarkan cahaya murni, begitu terang hingga hampir menyilaukan. Kristal itu berdenyut pelan seperti jantung yang hidup, seolah menunggu seseorang untuk menyentuhnya. Raka terpaku, matanya membelalak oleh keindahan yang menggetarkan jiwa. Kau harus cepat, suara Kirana memecah keheningan, kali ini terdengar tegas dan penuh tekanan. Kristal itu adalah satu-satunya cara mengakhiri kegelapan. Letakkan pedangmu di altar, lalu teteskan darahmu sekali lagi. Cahaya akan bangkit. Raka menoleh ke arahnya, keningnya berkerut. Ada sesuatu yang berbeda pada sorot mata Kirana, ada api yang terlalu liar di sana. Untuk pertama kalinya, keraguan menusuk pikiran Raka. Dan setelah itu, tanyanya pelan. Apa yang terjadi setelah aku lakukan semua ini? Kirana tersenyum tipis, senyum yang tidak memberi rasa aman. Dunia akan bebas. Itu yang kau inginkan, bukan? Jawabnya. Namun nada suaranya menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia melangkah pelan mendekati altar, tapi setiap langkah terasa seperti mendekati jurang. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar di telinganya, kali ini lebih keras, seakan berasal dari dalam pikirannya sendiri. Hati-hati, jangan percaya sepenuhnya. Raka berhenti, lalu menoleh ke Kirana. Kau bilang kau pengkhianat 100 tahun lalu. Ucap Raka dengan suara yang bergetar tapi tajam. Apa yang membuatku yakin kau tidak akan melakukannya lagi? Tatapan Kirana mengeras. Kau meragukanku sekarang? Suaranya berubah menjadi lebih berat,
mengandung kemarahan yang ditekan. Raka menggenggam pedang erat-erat. Aku tidak bodoh, Kirana. Kau tidak hanya ingin menghancurkan kutukan ini, kau ingin menguasai kekuatan kristal, bukan? Tuduhnya. Senyum Kirana melebar, dan kali ini senyum itu bukan lagi senyum ramah. Itu senyum predator. Akhirnya kau mengerti, ucap Kirana, suaranya dingin. Aura gelap tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membuat cahaya di sekitar meredup. Aku memang terkurung 100 tahun, Raka. Dan kau tahu apa yang kupelajari selama itu? Kekuatan kristal ini terlalu besar untuk dimusnahkan. Dengan kekuatan ini, aku bisa menciptakan dunia baru. Dunia tanpa kelemahan, tanpa pengkhianatan, dunia yang tunduk padaku. Kata-kata itu menggema di ruangan, menusuk telinga Raka seperti belati. Kau gila, teriak Raka, darahnya mendidih. Aku tidak akan membiarkanmu. Kirana tertawa, tawanya keras dan mengerikan. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku sudah menunggu ini 100 tahun. Anak kecil. Darahmu adalah kunci, dan aku akan mengambilnya, dengan caramu atau caraku. Tiba-tiba, Kirana melesat ke arah Raka dengan kecepatan yang mustahil untuk seorang pria tua. Tangannya yang kurus berubah menjadi cakar hitam, penuh energi gelap yang berdenyut ganas. Pertarungan terakhir pun dimulai. Pedang cahaya di tangan Raka berbenturan dengan cakar gelap Kirana, menimbulkan percikan energi yang memekakkan telinga. Setiap benturan membuat lantai kristal retak, dinding bergetar, dan cahaya kristal abadi berdenyut semakin cepat. Raka mengerahkan seluruh tenaga. Setiap ayunan pedangnya disertai teriakan penuh amarah dan keberanian. Namun Kirana bergerak seperti bayangan, sulit ditebak, dan kekuatannya tampak tak terbatas setelah rantai yang mengikatnya lepas. Dalam satu serangan cepat, Kirana berhasil menjatuhkan Raka ke lantai. Pedang cahaya terlempar beberapa meter, dan darah mengalir dari sudut bibir Raka. Kirana berjalan mendekat, langkahnya berat dan penuh kemenangan. Semua ini sia-sia, Raka, ucapnya dengan nada menghina. Kau hanyalah alat untuk membuka jalan bagiku. Raka menggertakkan gigi, matanya menatap pedang yang tergeletak tak jauh darinya. Ia merangkak, meskipun rasa sakit menusuk seluruh tubuhnya. Saat tangannya hampir mencapai pedang, Kirana menginjak punggungnya dengan kekuatan yang membuat tulangnya berderak. Di detik terakhir, ketika segalanya tampak berakhir, Raka mengingat kata-kata Kirana sebelumnya, darahmu adalah kunci. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Dengan sisa tenaganya, ia menggenggam pecahan kristal kecil yang jatuh dari altar, menusukkannya ke dadanya sendiri. Darah memancar deras, menetes ke lantai, mengalir ke arah kristal abadi. Cahaya meledak seketika, memenuhi seluruh ruangan dengan sinar yang begitu terang hingga menyilaukan mata. Kirana menjerit marah. Suaranya terdengar seperti ribuan iblis terbakar. Tubuh Raka terasa ringan, seakan ia hanyut dalam lautan cahaya. Sebelum kesadarannya menghilang, ia mendengar suara lembut, bukan suara Kirana, melainkan suara yang entah dari mana, berkata, "Terima kasih, penjaga cahaya terakhir. Pengorbananmu menyelamatkan dunia ini." Senyum kecil muncul di bibir Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasa berarti. Tubuhnya perlahan larut dalam cahaya bersama kristal abadi, sementara Kirana terbakar menjadi abu, lenyap bersama kegelapan yang pernah ia bawa. Ketika cahaya mereda, gua itu kosong. Tidak ada Raka, tidak ada Kirana, hanya sinar hangat yang mengalir keluar ke dunia, mengusir semua bayangan yang pernah ada. Di luar sana, matahari bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan angin membawa bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau mendengar. Cahaya akan selalu kembali, bahkan ketika dunia melupakannya. Dalam gelapnya pengkhianatan dan kesepian, seorang anak yatim bernama Raka yang diusir dari desanya menemukan jalan takdir di kedalaman gua terlarang. Di sana, ia membebaskan Kirana, sosok misterius yang terkurung 100 tahun, dan mengetahui rahasia darahnya. Ia adalah pewaris terakhir penjaga cahaya. Dari lorong berlapis bayangan hingga pertarungan melawan naga kegelapan, Raka menempuh ujian maut demi mencapai kristal cahaya abadi. Namun ketika kebenaran pengkhianatan Kirana terungkap, Raka memilih pengorbanan tertinggi, darahnya sendiri, untuk mengakhiri kegelapan. Cahaya kembali ke dunia, dan namanya menjadi legenda yang berbisik dalam angin. Seorang yatim piatu yang memilih bertarung, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menyelamatkan segalanya.